Saya kan kuliah ya waktu itu. Sedangkan pedagang-pedagang tembakau yang ada di sini nih, daerah Madura lah, itu kan rata-rata sudah tua-tua. Karena saya kuliah, maka pemikiran saya jelas lebih maju selangkah. Saya tirulah orang-orang ini suksesnya bagaimana. Jadi saya harus melangkah bagaimana. Kan mereka pakai cara-cara kuno lah. Sedangkan kita udah punya pengalaman, sudah bisa berbicara, sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Bedanya saya dengan pedagang yang lain waktu itu. Saya ini berangkat murni dari nol. Orang-orang sukses lah. Seorang juara adalah orang-orang yang berani mengambil langkah. Saya berani mengambil risiko. Kerja tembakau di awal-awal ya. Punya utang 60 juta saya. Ini saya nggak tahu mau bayar pakai apa. Cuma saya yakin bahwa saya tidak mau nipu orang. Jadi tetap itu tanggung jawab kami dan harus kita selesaikan. Karena di tembakau itu juga banyak mafianya ya. Jadi caranya ini ada dua. Yang pertama, bantuan pemerintah. Jadi pemerintah hadir di sini. Yang kedua, ya kita harus punya uang banyak. Cara kedua itulah yang kita lakukan. Jadi ada beberapa pondok pesantren di Madura ini akhirnya patungan, mengumpulkan uang. Akhirnya kita bikin strategi. Bagaimana harga tembakau meningkat. Kita aturlah strategi. Akhirnya dari tahun 2022 itu bagus harga tembakau. Dan tahun kemarin alhamdulillah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Alhamdulillah kita berhasil di situ. Saya kan kuliah ya waktu itu. Sedangkan pedagang-pedagang tembakau yang ada di sini nih, daerah Madura lah, itu kan rata-rata sudah tua-tua. Karena saya kuliah, maka pemikiran saya jelas lebih maju selangkah. Saya tirulah orang-orang ini suksesnya bagaimana. Jadi saya harus melangkah bagaimana. Kan mereka pakai cara-cara kuno lah. Sedangkan kita udah punya pengalaman, sudah bisa berbicara, sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Bedanya saya dengan pedagang yang lain waktu itu. Saya ini berangkat murni dari nol. Orang-orang sukses lah. Seorang juara adalah orang-orang yang berani mengambil langkah. Saya berani mengambil risiko. Kerja tembakau di awal-awal ya. Punya utang 60 juta saya. Ini saya nggak tahu mau bayar pakai apa. Cuma saya yakin bahwa saya tidak mau nipu orang. Jadi tetap itu tanggung jawab kami dan harus kita selesaikan. Karena di tembakau itu juga banyak mafianya ya. Jadi caranya ini ada dua. Yang pertama, bantuan pemerintah. Jadi pemerintah hadir di sini. Yang kedua, ya kita harus punya uang banyak. Cara kedua itulah yang kita lakukan. Jadi ada beberapa pondok pesantren di Madura ini akhirnya patungan, mengumpulkan uang. Akhirnya kita bikin strategi. Bagaimana harga tembakau meningkat. Kita aturlah strategi. Akhirnya dari tahun 2022 itu bagus harga tembakau. Dan tahun kemarin alhamdulillah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Alhamdulillah kita berhasil di situ.